Selamat pagi Sobat Matematika, berjumpa kembali dengan saya di channel Turian Hasukian. Di video kali ini, saya akan membahas soal-soal mengenai TPS untuk persiapan kalian nantinya dalam menghadapi UTBK tahun 2022. Kita langsung saja mulai untuk soal yang pertama, di mana soal yang pertama ini kita akan membahas tentang soal matriks, yaitu penjumlahan matriks yang kalian pelajari ini di kelas 11 ya. Nah, ini penjumlahan matriks. Kalau dia penjumlahan matriks berarti kita harus menjumlahkan yang seletak ya. Unsur-unsur yang seletak berarti 15 tambah 5, 20. Kemudian 24 tambah 8, ini kan seletak yo. Jadi 32. Kemudian 3x tambah y dengan 12. Jadi 3x tambah y tambah 12. Kemudian satu lagi 18 tambah x tambah 2y. Nah, ini ya. Sama dia dengan ini yang tadi yang di kanan 20, 32, 32, 28. Nah, karena kebetulan yang ditanya adalah x kurang 2y, berarti dengan kata lain kita harus mencari x dan y dari persamaan matriks ini. Kalau dia dalam persamaan matriks, maka yang seletak nilainya sama. Jadi 18 tambah x tambah 2y itu sama dia dengan 28. Kemudian yang ini juga letaknya sama dengan ini, berarti nilainya sama. Jadi 3x tambah y tambah 12 sama dengan 32. Nah, dari sini kita sederhanakan dulu dong masing-masing ya. Jadi x tambah 2y sama dengan 28 dikurang 18 adalah 10. Kemudian dari satu lagi 3x tambah y sama dengan 32 kurang 12, 20. Ada dua persamaan nih. Berarti kalau ada dua persamaan linear, kita harus eliminasi lebih gampangnya. Jadi tinggal kita buat di sini mau kita hilangkan yang mana dulu, x apa y-nya. Kalau mau kita hilangkan x-nya, berarti persamaan pertama harus kita kali 3 dan persamaan berikutnya harus kita kali 1 biar sama-sama 3 koefisien x-nya ya. Jadi 3x kalikan 3 semua yuk. Tambah 6y sama dengan 30. Kemudian dari sini tetap dikali 1 tambah y sama dengan 20. Kita kurangkan, ini habis. 6y kurang y berarti 5y sama dengan 30 kurang 20, 10. Maka y-nya adalah 10 per 5 sama dia dengan 2. Nah, y-nya sudah dapat nih. Berarti kita substitusikan kembali kemari saja ya. Maka dapat x-nya 3x tambah y-nya tadi adalah 2 sama dengan 20. Berarti 3x 20 kurang 2, 18. Maka x-nya 18 per 3 atau hasilnya sama dengan 6. X dan y-nya sudah dapat. Kita kembali lagi ke yang diminta di soal, yaitu x kurang 2y sama dia dengan x-nya 6. Y-nya tadi 2. Berarti 2 kali 2 6 dikurangi 2 kali 2 4 ya. Berarti 6 kurang 4 hasilnya adalah 2. Maka option yang benar yaitu yang B. Sekarang kita masuk ke soal berikutnya, yaitu soal tentang statistika. Hasil rata-rata yang dihitung oleh guru dari 10 siswa adalah 74. Ternyata guru tersebut salah memasukkan 2 siswa yang seharusnya tidak masuk dalam perhitungan, sehingga harus dilakukan perhitungan ulang. Jika nilai rata-rata kedua siswa adalah 68, maka rata-rata akhir adalah. Nah, ini materinya termasuk dalam soal rata-rata gabungan, di mana rumus untuk rata-rata gabungan itu adalah rata-rata pertama dikalikan dengan N1 tambah rata-rata kedua dikalikan dengan N2 dibagikan N1 tambah N2. Apabila sampai N3 dia atau rata-rata ketiga, kita nanti tinggal tambah di sini ya. Nah, sebelumnya kita cari dulu nih diketahuinya. Oke, diketahui katanya ada 10 siswa, rata-ratanya 74, tetapi salah memasukkan 2 siswa ini. Berarti ini harus kita kurangi dong nanti. Untuk N1 sama dia dengan 10 dan rata-ratanya X barnya sama dengan 74. Kemudian N2-nya ada 2 orang nih dan rata-ratanya 68. Oke. Yang ditanya
rata-rata akhirnya, berarti gabungannya. Karena kebetulan tadi di sini yang 2 orang ini tidak masuk dalam perhitungan, berarti ini harus kita kurang. Berarti X gabungan atau rata-rata gabungan sama dia dengan rata-rata 1 tadi adalah 74 dikalikan 10. Ini dikurang, bukan ditambah lagi, karena harus kita keluarkan yang 2 orang dari 10 ini ya. Jadi 2 dikali 68 per N1-nya 10 dikurangi 2. Oke, berarti 74 dikali 10 740. 2 dikali 68 136 per 10 kurang 2 yaitu 8. Nah, 740 dikurang 136, ini 40 dikurang 36 itu berarti 4. 7 kurang 1 6. Nah, bagi 8 sama dia dengan 60 dibagi 8 bisa 7, 56 ya, 45,5. Jadi inilah dia jawabannya, rata-rata akhirnya setelah 2 orang yang tadi yang tidak masuk dalam perhitungan itu kita keluarkan. Jadi siswanya tinggal 8 orang dan mempunyai rata-rata 75,5. Jadi jawabannya adalah yang D. Untuk soal berikutnya, kita masuk ke soal mengenai geometri, yang mana soal geometri kali ini kita ambil dari soal kesebangunan, yang mana kita pelajari ini kalau di sekolah pelajaran SMP ya. Perhatikan gambar di bawah ini. AB-nya diketahui 5, kemudian DF-nya ini 6 dan CD-nya X. Jika diketahui panjang AD-nya sama dengan 4, oke, yang ini nih ya, 4. Kemudian EF-nya 8, maka berapa dia nilai X-nya? Nah, ini. Untuk mempermudah mengerjakan soal ini, bisa ya kita buat garis sejajar AF di sini nih dari B. Oke. Sejajar dengan AF. Nah, ini juga kita perpanjang. Ya. Misalkan ini dia G, ini misalkan H. Karena AF sejajar dengan BG, berarti pastinya AB sejajar dengan FG. Karena AB-nya 5, FG-nya juga pastinya 5. Kemudian DF-nya 6, berarti HG-nya 6 juga. Kemudian AD-nya 4, berarti HB-nya juga 4. Nah, ini kan jadi ada segitiga yang sebangun yuk. Misalkan ini kita angkat segitiganya yang tadi. Inilah H, yang ini dia C, ini jadi B, kemudian ini F, ini dia Q. Ini tadi 6, ini 4, kemudian yang ini jadi 8 tambah 5, 13. Ini yang kita tanya dulu ya. Berarti misalkan ini tadi sebagai Y karena ini X ya. Perbandingan segitiga yang sebangun bisa kita buat di sini bahwa segitiga kecil BCH itu nanti sebanding dengan segitiga BEQ. Sehingga perbandingannya pastinya CH dibandingkan dengan EG itu akan sama dengan HB dibandingkan dengan BQ. Itu ya, segitiga kecil dengan segitiga besar, maka perbandingan sisi yang sebanding itu sama. CH-nya itu yang kita cari, CH aja tetap kita buat per EG-nya tadi 13 sama dia dengan AB-nya. HB ya, HB bukan AB. HB-nya tadi adalah 4 dan BG-nya 4 tambah 6, 10. Berarti CH sama dia dengan, kali silang yuk. Berarti 13 dikali 4 per 10. 13 dikali 4 itu hasilnya 52 per 10. Berarti 52 per 10 atau 5,2. Nah, kalau kita lihat lagi ke gambar yang tadi, gambar yang pertama, CH itu kan sama saja dia dengan CD ditambah DH, ya kan? Nah, DH itu kan sama juga dengan AB atau FG, berarti ini 5 nih. Sehingga bisa kita buat CH-nya tadi 5,2, CD-nya itu yang kita cari, DH-nya 5. Ini tambah ya. Berarti CD sama dia dengan 5,2 kurang 5 atau hasilnya 0,2. Maka jawabannya adalah yang B.
Baik, sobat matematika, sampai di sini dulu untuk pembahasan di video kali ini. Hanya 3 soal kita bahas. Untuk besok kita akan membahas kembali soal saintek ataupun soal-soal TPS. Terima kasih sudah menonton dan semoga sukses di ujian-ujian selanjutnya. Selamat pagi.